Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tema kita hari ini kita akan membahas tentang hukum syara. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas ya tentang bab 2 yaitu hukum syara. Apa itu hukum syara? Hukum syara itu adalah kitab syar'i atau yang disebut dengan seruan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi yang namanya hukum syara itu adalah seruan Allah kepada manusia dan yang diseru itu adalah perbuatannya. Nah, seruan Allah ini ada di dalam sumber hukum syara, yaitu ada di Al-Quran, ada di hadis Rasulullah gitu ya. Nah, di dalamnya nanti ada yang berupa perintah, ada juga yang berupa larangan. Seperti tadi ya yang sudah Ibu terangkan bahwasannya hukum syara itu adalah seruan Allah dan Rasul kepada manusia itu adalah kepada perbuatannya. Nah, karena ada kaidah syara yang mengatakan bahwa pada dasarnya perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Nah, hukum syara ini tadi Ibu bilang ada perintah dan ada larangan. Seperti juga dalilnya di dalam surat Al-Hasr ya ayat 7. Apa saja yang dibawa dan diperintahkan oleh Rasul gitu kan berupa hukum kepadamu maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Nah, di dalam surat Al-Hasr ini jelas bahwa yang namanya perbuatan manusia itu gitu ya diseru oleh Allah, ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Maka kalau perintah gitu ya dilakukan, jika itu larangan maka ditinggalkan. Hukum perbuatan manusia gitu ya yang diseru oleh Allah itu pasti memiliki hukum. Antum dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti melakukan suatu aktivitas kan, yang namanya juga manusia, nggak mungkin diam saja gitu ya. Kalau diam aja berarti mati atau meninggal. Maka yang namanya manusia pasti berbuat. Nah, perbuatan itu pasti ada hukumnya. Jadi satu aktivitas itu ada pasti satu hukumnya. Nah, kalau kita lihat ada 5 hukum gitu ya dalam perbuatan manusia. Ketika kita melakukan perintah Allah, maka kategorinya wajib. Itu ada ya di fikih artinya apa. Sedangkan ketika kita melaksanakan perintah yang itu gitu ada pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, maka wajib dan sunnah itu yang lebih dahulu kita lakukan gitu ya. Nah, sedangkan yang larangan itu adalah makruh dan haram. Jadi kalaupun makruh sekalipun tidak dosa memang, tapi lebih baik ditinggalkan. Sekalipun ketika kita melakukan tidak dosa ya. Nah, sedangkan haram kalau kita melakukan itu dosa, maka lebih baik ditinggalkan. Bukan lebih baik, harus ditinggalkan kalau yang haram gitu ya. Nah, yang tengah-tengah ini mubah, itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Artinya ini boleh-boleh saja kita lakukan, tapi tidak ada pahala dan tidak ada dosa di dalamnya. Nah, lebih sedih harusnya kita sedikitkan nih hal-hal yang mubah. Karena biasanya perbuatan kita di dunia ini banyak yang mubah gitu kan, seperti tidur, nonton, main gitu kan, jajan, jalan-jalan. Nah, itu semua yang mubah. Dari mana kita tahu bahwa satu perbuatan itu memiliki satu hukum? Itu dari sumber hukum syara, yaitu Al-Quran ataupun hadis Rasul. Ketika kita memahami yang wajib ya karena ada dalilnya. Ketika kita memahami itu sunnah ada dalilnya. Ketika kita tahu makruh itu pun ada dalilnya. Begitupun yang haram. Karena satu nomor dua itu adalah perintah. Nomor 4 dan 5 itu lebih ke arah larangan. Sedangkan yang ketiga itu tidak ada dalil yang mengharuskan atau melarang. Maka hukumnya sendiri adalah mubah. Ibu contohkan di sini, tadi kan ada yang disebut dengan wajib gitu ya. Perbuatan manusia itu ada yang hukumnya wajib. Tahu dari mana Ibu bahwa suatu perbuatan itu wajib? Ya karena ada dalilnya. Dicontohkan di sini jujur gitu ya. Kenapa kita tahu bahwa jujur itu adalah kewajiban? Kalau kita nggak jujur kan bohong, berarti haram, dosa gitu ya. Karena ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, dalil ini tuh mengharuskan kita itu untuk berbuat jujur. Makanya kan waktu PTS gitu ya atau PAS antum itu haruslah jujur. Kenapa? Selain memang itu aturan dari sekolah, yang pasti itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, taunya dari mana? Nah, dari Al-Qur'an. Nah, ini sudah dijelaskan mungkin ya di pelajaran akhlak gitu ya. Nah, intinya di sini Ibu hanya mencontohkan gitu hal yang wajib. Kalau sudah wajib berarti kebalikannya pasti diharamkan. Seperti itu ya.
Ini contoh yang kedua ya, yang kedua dari tetap wajib. Kalau yang namanya wajib itu kan tadi ya, ada dalilnya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, yaitu menutup aurat. Ini pun sudah dibahas, Ibu akan bahas panjang lebar gitu ya, bahwa ada dalil yaitu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa menutup aurat itu adalah suatu kewajiban. Artinya kalau kita tidak menutup aurat, hukumnya adalah haram gitu. Itu kan jelas ya. Nah, di sini kita sudah memahami bahwa yang namanya suatu kewajiban atau haram itu ada dalilnya, baik di Al-Quran maupun di hadis Rasulullah. Menutup aurat bagi wanita itu yang pertama hendaklah memakai himar atau kerudung. Nah, dalilnya di dalam surat An-Nur ayat 31. Jadi kita tidak bisa ngelak gitu ya, karena sudah ada dalil yang mewajibkan. Yang kedua, kewajiban bagi perempuan ya atau akhwat gitu yaitu menutup auratnya dengan jilbab. Yang ketiga gitu ya, bagi perempuan apa kewajibannya yaitu memakai mihnah atau dengan saub ya. Ini juga udah dijelaskan kan, Ibu nggak usah jelasin panjang lebar lagi ya. Ini contoh dari yang wajib. Maka kalau tidak kita melakukannya artinya berdosa. Bagaimana dengan kewajiban laki-laki menutup auratnya, yaitu antara pusar hingga lutut. Nah, ini kita lihat ada di dalam hadis, makanya itu suatu kewajiban dan kita harus meyakininya dengan 100%. Karena apa? Karena ada dalilnya. Artinya kalau kita tidak menutup aurat, maka hukumnya adalah haram. Nah, itu juga kan ada di dalam dalil. Nah, akhirnya kita mau tidak mau, suka tidak suka, karena perbuatan manusia ada satu hukumnya, maka jangan sampai kita melakukan suatu dosa karena kita tidak tahu. Nah, disinilah kita harus memahami ternyata setiap perbuatan manusia itu ada satu hukum. Nah, karena setiap manusia memiliki satu hukum dalam satu perbuatan gitu ya, maka disinilah manusia itu harus memiliki ilmunya, harus memahami gitu kan, yang namanya hukum Islam. Karena ternyata semua perbuatan manusia itu ada hukumnya. Dan kenapa kita harus tahu itu? Karena perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban seperti dalam surat Al-Isra ya ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Loh, kalau kalian belum punya ilmu, maka jangan kalian lakukan. Tapi kalau kalian sudah punya ilmunya, silakan lakukan. Karena kalau antum sudah tahu ilmunya, gitu ya, antum pasti akan melakukan suatu hal yang benar-benar gitu kan melaksanakan perintah Allah, tidak akan melakukan pelanggaran kepada Allah. Kenapa? Karena azab Allah itu sangatlah pedih gitu ya. Maka kita menjaga diri kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu bilang kan yang namanya perbuatan manusia itu ada satu hukum dan ketika kita mengetahui hukumnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekalipun kita kan tapi Ibu belum tahu nih hukum suatu perbuatan. Tapi kalau antum sudah balik maka kewajiban antum untuk mencari tahu gitu ya. Kalau antum nggak tahu padahal sudah balik maka tetap berdosa gitu. Kenapa? Karena ada dalil gitu kan yang mengatakan bahwasannya kalau gitu ya manusia itu tidak mau melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perempuan yang tidak mau menutup aurat ini? Di sini dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah, itu menandakan bahwa setiap perbuatan manusia di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka konsekuensi karena kita sudah beragama Islam gitu ya, maka kita memahami bahwa namanya perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada surga dan ada neraka dan itu adalah nyata dan pasti gitu ya, karena kita tahu dari dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Maka untuk itu segeralah melaksanakan perintah Allah itu secara kafah, artinya menyeluruh, gitu kan? Karena tadi setiap perbuatan manusia, aktivitas apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam rangka apa? Untuk menggapai surganya Allah. Dan segera tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala secara kafah, artinya juga menyeluruh gitu ya. Baik hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena untuk menghindari dari panasnya api neraka dan azab Allah yang sangat pedih. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.